Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor, dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban, masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Manabi kiai sebenarnya Nabi di Syarifah saya beli kiai asmana, tetapi asmana tae seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah, bisa mengembalikan kecil karena perilaku kamu yang tidak baik, ya. Juga Hanif Al-Attas, ya, juga, ya, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan. Jangan kamu kira pribumi takut sama kamu, tidak sama sekali. Kalau mereka mau kerjain satu kali saja kamu rubuh habis rata, tidak ada yang bisa tolong, ya. Orang punya kesabaran ada batasnya, ya. Ingat ya Al-Alawin, ingat ya, semua kesabaran ada batasnya. Jangan sampai, ini para kiai sangat hormat kepada kita, sangat sayang kepada kita. Mereka masih membaca aurat kita, orang punya orang tua, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wiridul Latif. Ini semua kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Ya, mereka masih mau membaca, masih mau melihat, ya. Juga Kiai Aminuddin, saya cuma tambahin sedikit. Bulan Ramadan, kiat puasa, kiat maca Quran. Sampai lebaran diampura dosane, diake-aken duite. Allah jabah wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Sekali lagi. Amin. Amin. Enak temen dadi wong ake kubur para wali, ake duit, ake pari, ake uga para kiai. Allahumma amin. Amin. Ramadana enak teman dadi wong Tegal, ake kubur para wali, ake duit, ake pari, uga pada ake rabi. Amin ya Rabbah. Ibu-ibu, setuju jigan alhamdulillah. Kiai Mustalah kang kula hormati, para ibu, para kiai kang sejene, kang mugia sedantene Allah pinarengaken rizki kang kathah. Allah pinaringi badan kang sehat, anak kang soleh lan anak kang solehah, keturunan kang senantiasa sujud maring Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan kang ngadohi sing arane minum-minuman keras, keturunan sing ngadohi patung, sing ngadohi sedanten sing ngadohaken maring Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Haul malam ini adalah sebuah refleksi
dari kita bagaimana berbuat baik kepada orang-orang tua kita. Haul adalah bukti bakti seorang anak kepada orang tua, bukti bakti seorang cucu kepada kakeknya. Haul juga merupakan refleksi dari mengingat sejarahnya untuk kemudian kita, anak cucunya hari ini, menjadikan segala sepak terjang daripada leluhur-leluhur kita sebagai pelajaran untuk kita hari ini dalam menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Yang namanya sejarah, sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sebuah bangsa yang ingin mencapai kemajuan yang tiada tara di masa yang akan datang, dia tidak boleh hanya berjalan ke depan, tapi dia harus mempunyai spion. Apa spionnya? Spionnya adalah sejarah, pandang masa lalu untuk pelajaran hari ini dalam mencapai masa depan yang gemilang di hari yang akan datang. Banyak orang-orang yang di masa lalu tidak punya sejarah, kemudian mereka mengukir sejarah leluhur mereka sebagaimana mereka inginkan agar mereka hari ini dihormati sesuai kesejarahannya, walaupun sejarah itu palsu. Bangsa Indonesia, bangsa Nusantara mempunyai sejarah yang tiada tara. Leluhur-leluhur kita manusia-manusia yang sangat besar, berperadaban tinggi sebelum Masehi, setelah Masehi. Ada bala putra dewa negeri Sumatera yang membangun peradaban Sumatera, sehingga Sumatera dikenal oleh seluruh dunia ketika itu di abad ke-6 sampai abad ke-9. Dia punya kakak namanya Samaratungga di Mataram kuno. Dia mampu untuk membangun Borobudur. Kemudian dilanjutkan penerusnya membangun berbagai macam candi-candi yang besar. Peradaban-peradaban tinggi telah dicontohkan oleh leluhur-leluhur kita. Betapa dulu bangsa Jawa, bangsa Nusantara sebelum orang-orang Eropa mempunyai menara Eiffel, sebelum orang-orang bangsa Nusantara telah berperadaban besar. Peradaban ini harus dijaga sejarahnya, jangan sampai dibelokkan. Kita hanya tinggal menjaga saja, kita tinggal menjaga, karena memang leluhur kita orang-orang besar, leluhur kita orang-orang yang pantas untuk dibanggakan. Orang yang tidak punya leluhur yang hebat, mereka mau mencatat leluhur-leluhur wayang, leluhur-leluhur bohongan. Hebat tapi bohong, berjasa tapi bohong, katanya wali tapi wayang, teu aya jelmana, ora ana uonge. Sementara kita punya Amangkurat, Tegal punya Amangkurat. Kenapa orang Tegal tidak mau meninggikan, meluhurkan leluhurnya sendiri? Ini adalah sebuah nikmatun azimatun li ahli Tegal. Bisa saja Allah menentukan Amangkurat ini yang mulia, dia dimakamkan di Banten. Bisa saja. Bisa saja dia dimakamkan di Jogja. Bisa saja dia makamkan di Mekah ketika dia sedang haji, diwafatkan oleh Allah. Tapi Allah ingin dia ada di Tegal. Kenapa?
karena Allah sayang kepada orang-orang Tegal. Boleh Yogyakarta berbangga karena di sana ada keraton, boleh Solo berbangga karena di sana ada keraton, tapi Raja Agung dari Mataram ada di Tegal. Wajib orang Tegal untuk berbangga di atas tanah Nusantara ini, bahwa Tegal terkenal bukan karena makanannya yang enak, tetapi karena ada jasad dari Prabu Sultan Sayyidin Panatagama Amangkurat yang ada di kota Tegal ini. Kita bangga dengan Parto, betul. Kita bangga dengan warung Tegal, tapi ada sebuah lambang kebanggaan untuk Tegal. Dialah manusia yang pantas untuk dikatakan Haul Tegal, karena dia raja besar. Dialah Sultan Amangkurat I. Orang lain aja berani spekulasi, leluhurnya dibesar-besarin, dicari silsilahnya enggak nyambung, dicari sejarahnya teu aya. Kita keturunan penyebar agama Islam kok inferior? Ketika Islam ada, Nusantara sedang gemerawuh penyebaran Islam, leluhur kita ada di sana. Ketika bangsa Indonesia melawan penjajah kafir, leluhur kita mengangkat senjata, dicari silsilahnya ada, dicari sejarahnya ayah. Ketika NU didirikan, leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita ada bersama Mbah Hasyim Asy'ari, ada bersama Mbah Abdul Wahab Hasbullah, ada bersama Kiai Bisri Sansuri. Kenapa orang yang leluhurnya semacam itu kemudian melupakan segala kemuliaan dan kebesaran mereka, sementara orang yang ketika nyebarin Islam di Indonesia kagak ada, dia nulis leluhur kami yang menyebarkan Islam di seluruh Nusantara, kagak punya malu. Dicari sejarahnya kagak ada, kitab-kitab sejamannya yang menyebutkan siapa penyebar agama Islam di Indonesia. Yang ada leluhur kita, yang ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan anak-anak keturunan penerusnya. Mereka yang ada di dalam sejarah dicatat oleh negeri, di dalam negeri kita juga dicatat oleh luar negeri yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara ini. Bukan siapa-siapa, tetapi leluhur kita. Orang mengaku boleh-boleh saja, kita dengerin aja, ngaku-ngaku doang ini. Dilihat di bukti sejaman kagak ada. Dilihat katanya pahlawan perang kemerdekaan, dilihat di bukti-bukti sejaman masa-masa kemerdekaan kagak ada. Bahkan jadi antek Belanda, tapi mereka begitu merasa percaya diri untuk mencatat semua itu tanpa punya rasa malu. Sementara orang Tegal yang punya celengan besar kemuliaan semacam Amangkurat, semacam Pangeran Juned dan lain-lainnya, kemudian tidak dijaga sejarahnya sampai kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka namanya berpindah alamat. Kalian sebagai warga Tegal yang bertanggung jawab membiarkannya begitu saja. Aja meneng baik, keplok. Barang emang ngerasa salah ya? Iya aja barang emang aja. Tapi yang ngerasa salah doang laka action kenapa? Kita boten.
Wanita ora? Wani ora? Kita harus berani. Kenapa? Ini Al-Quran sudah mengatakan pembelokan sejarah itu terjadi juga pada zaman Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad ngejajal orang Yahudi. Hei Yahudi merene sira. Anapa ya Muhammad ibnu Abdillah? Coba ceritakan sejarah masa lalu menurut Yahudi. Yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi yang nguntungin dia saja agar Nabi Muhammad menghormati orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Maka Allah kasih tahu pada Nabi Muhammad, Muhammad, mereka bohong. Bukan itu sejarah yang sesungguhnya. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Hei Muhammad, la tahsabanna, jangan engkau kira, betul-betul mengira, alladzina yaprahuna bima atau, orang-orang yang sekarang merasa berbangga diri, bima atau, tentang sejarah-sejarah yang mereka ciptakan itu, yang ngebohongin kamu tentang sejarah para nabi-nabi masa lalu. Mereka membelokkan sejarah. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh mereka dan leluhur mereka. Mereka membuat sejarah sehingga Nabi Muhammad menghormati mereka. Inginnya mereka begitu, tapi Allah katakan fala tahsabannahum bimafazatin minal adab, jangan engkau kira Muhammad Allah akan biarkan mereka tanpa ada siksa. Walahum adabun alim, orang-orang yang merubah sejarah itu adabun alim, akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alim jangan dimaknai sebagai yang pedih. Tidak ada siksa itu merasa pedih, siksa itu memedihkan. Alim adalah isim fa'il daripada alama yulimu ilaman wa huwa mu'limun wa alimun. Orang-orang yang merubah sejarah, mereka berbangga dengan sejarah yang mereka catat. Padahal sejarah itu tidak sesuai dengan sebenarnya terjadi pada masa itu. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Ingat, hai perubah sejarah. Kau merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, merubah makam-makam leluhur Nusantara. Ingat, wala tahsabannahum bimafazatin minal adab, jangan kau kira mereka akan selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an, tubu ilallah al-an yaghfir lakum dzunubakum insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa illa yaf'alullahu bikum ma arada an yaf'ala alaikum wa illa ay wa illam tatubu innallaha yaf'alu bikum ma arada an yaf'ala alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.